Sore Mbak, Sore. mau tanya-tanya ini. Boleh. Nama lengkapnya? Nama lengkap India Ayu Inosanti. Iya. Ya, ini DA Ayu Inosanti. Tempat tanggal lahirnya. Kota Klaten 13 Agustus tahun 1929. 13 Agustus. Ya, 1999. Alamatnya Jepungwetan Gili Warna. asal narasumber. Asal daerah atau Daerahnya. daerah Klaten. Riwayat pendidikannya. S1. Riwayat pekerjaannya. Guru les dan tutor. Medsos stasiun. Medsos ya medsos. IGC. Iya. ino.san. Proses mendapatkan pekerjaan saat ini. Nah, jadi prosesnya itu kan karena ini pandemi juga kan ya. Jadi kebetulan ada beberapa kakak tingkat yang ternyata sudah mendapatkan pekerjaan dan sebelumnya itu mereka sudah ngelesin secara privat sebelumnya. Nah, jadi dioper ke saya gitu. Jadinya saya gantian nge-handle anak-anak lesnya mereka gitu. Sama beberapa juga ditawari untuk tutor untuk mahasiswa pendidikan matematika di kampus. Usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Jadi diharapkan yang pertama sih pasti belajar. Nah, jadi tetap karena kan bahasa itu kalau nggak diasah akan berkurang kemampuannya. Jadi sering-sering nonton kayak YouTube gitu apa aja sih yang bisa mengimprove atau mengembangkan kemampuan seperti itu. Hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri dalam meraih pekerjaan? Ya, itu yang menjadi semangat itu karena karena sudah dewasa juga kan, jadi harus punya pekerjaan sendiri, ada penghasilan gitu. Terus juga kan suka kalau misalkan ngajar anak-anak gitu, karena anak-anak kalau belajar itu kan mereka cenderung lebih ke bermain. Nah, jadi lebih senang aja kalau bermain sambil belajar sama anak. Terus kalau perjuangan yang berkesan selama ini? Yang berkesan perjuangan selama ngajar yang berkesan itu kalau misalkan anak-anaknya mereka tertarik sama kegiatan yang saya buat. Kan anak-anak itu cenderung sukanya bermain. Nah, jadi setiap kasih materi itu pasti harus diselingi beberapa permainan, tapi permainan yang masih menyangkut dengan materinya. Jadi mereka kan akan lebih mudah untuk menyerap materinya sambil bermain gitu. Jadi yang berkesan itu sih. Terus kalau ritme atau pola kerjanya jam masuk kerja sampai pulang kerja itu gimana? Pola ritme karena kan saya masih maksudnya ngelesin itu kan jamnya berubah gitu. Jadi ya berangkat biasanya Berarti tidak menentu. ya tidak menentu. Terus kalau hal apa saja yang dilakukan selama bekerja? Hal Kayak rutinitas kerja itu. rutinitas. Nah, pasti pertama itu membuat materi. Jadi membuat materi itu nanti disesuaikan sama anaknya, kebutuhan anaknya. Misalkan kalau dia kelas 3 SD gitu, nanti dilihat sesuai dengan kompetisi dasarnya. Kan ada KD-KD-nya kan kalau sekolah itu dari RWP itu. Nah, itu nanti dia dari situ kira-kira bulan ini tuh belajar KD yang mana gitu. Nanti kalau udah ketemu nanti baru
saya buat materi nanti disesuaikan sama materi sekolah anaknya gitu. Terus nanti waktu ngajar juga beberapa juga ambil dari buku pelajaran sekolah, beberapa ambil dari internet, nanti dipilah kira-kira mana yang cocok buat si anak itu, jadi sesuai dengan karakternya si anak itu. Kalau misalkan anaknya itu nggak suka nulis, jadi nanti diubah, maksudnya diubah itu cari permainan yang apa ya, yang biar anaknya tuh mau nulis gitu. Terus kalau relasi atau rekan kerjanya itu bagaimana? Relasi dengan rekan kerja itu terjadi waktu tutor mahasiswa kemarin. Itu kan karena pandemi, jadi kami belum pernah ketemu sama sekali, jadi bertemu secara virtual. Jadi relasinya cukup baik, cuma ada beberapa kendala waktu itu dengan pembuatan materi. Jadi kami kan bingung antara materinya itu mau dibuat seperti apa. Tapi akhirnya bertanya kepada panitia yang ngurusin, lalu habis itu kita cari-cari materi bareng lalu dibagi. Jadi relasinya cukup cukup baik. Kalau hal apa yang ditangani kayak bidangnya itu mengalami bidang pendidikan bahasa Inggris? Iya, benar-benar. Kalau tantangan dalam bekerja itu apa aja? Tantangannya yang paling sering terjadi itu ketika kalau anaknya itu nggak dalam moodnya buat belajar, jadi susah buat narik mood anaknya buat belajar gitu. Kadang kan kalau siang gitu mereka lanjut ngantuk, kalau nggak malas gitu. Jadi yang tantangan terbesarnya itu harus membangun mood anaknya. Kalau hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Hal apa saja yang diperlukan disiapkan dalam bekerja? Yang perlu disiapkan itu yang pertama mental dulu. Habis itu harus yakin itu. Kamu harus yakin dulu, bisa nggak sih kamu akan menghandle ini gitu. Terus habis itu siap sama kondisi. Kalau guru kan bisa mengajarkannya, jadi materi-materi itu kita harus menguasai dulu, karena kan kita nantinya mau ngajarin ke anaknya gitu. Jadi kalau kitanya belum terlalu paham materinya, gimana nanti kalau kita mau ngajar. Kalau keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Karena saya itu bahasa Inggris, jadi keterampilan berbahasa Inggris yang utama. Terus juga karena bahasa Inggris itu ada speaking, writing, listening, and reading, jadi 4 skill ini yang juga penting gitu. Jadi bagaimana kita memahami suatu bacaan, berbicara dengan baik, terus menulis sesuai dengan tata bahasa yang benar, lalu mendengarkan dengan baik. Kalau kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendalanya yang masuk yang tantangan tadi ya. Ketika anaknya tidak belajar itu tadi, itu solusinya pasti saya selalu mempersiapkan game yang sesuai dengan karakter anaknya. Misalkan anaknya suka untuk nonton video misalkan, jadi nanti saya siapkan video, tapi videonya masih terkait dengan materinya gitu. Jadi nanti kita belajar lewat video. Kalau enggak nanti game yang lainnya seperti main puzzle gitu. Jadi mempersiapkan game yang masih sesuai dengan materi pembelajaran. Terus kalau pesan untuk menghadapi dunia kerja? Menghadapi dunia kerja yang pasti harus siap dulu. Jadi yakin, maksudnya yakin tuh jadi kamu tuh kayak yakin sama diri sendiri kalau itu bisa gitu. Terus nggak usah takut buat nyoba gitu. Terus ya tadi sih, ini dipersiapkan lagi untuk belajarnya. Jadi kalau harapan untuk generasi muda itu dalam hal
ya dalam hal untuk apa itu menghadapi dunia kerja gitu juga. menghadapi dunia kerja. Yang pasti sih apa ya? Jangan takut untuk mencoba sih, karena peluang itu bisa datang dari mana saja. Makasih ya Mbak.